Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan kasus minimasi dan kasus maksimasi dari metode penugasan tidak seimbang. Maksudnya metode penugasan tidak seimbang itu yang bagaimana, yang seperti apa? Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi, maksud dari metode penugasan tidak seimbang itu jumlah kolom dengan jumlah barisnya ini itu tidak sama. Jadi ini kan ada kolomnya itu 5, sedangkan barisnya ini ada 4. Jadi kita memerlukan dummy. Dummy itu apa? Dummy itu kolom tambahan atau baris tambahan tergantung dengan apa yang kurang dari soalnya itu. Langsung saja ke contohnya. Berikut ini adalah data dari sebuah perusahaan roti. Tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Langsung saja kita cari pertama-tama di dalam baris pertama. Ini angka terbesarnya berapa? Angka terkecilnya maksudnya ya, maksud saya angka terkecil karena ini kasusnya adalah minimasi. Jadi kita cari angka terkecilnya dalam baris tersebut, kemudian nanti angka-angka lainnya dalam baris tersebut kita kurangkan dengan angka terkecilnya itu. Jadi ini angka terkecilnya. Dan ini adalah dummy. Dummy ini tambahan untuk yang di barisnya karena barisnya ini kurang, karena kolomnya kan ada 5 sedangkan barisnya 4, jadi kita tambah dummy agar sama-sama 5. Nah, ini 15, 14, 17, 16. Jadi angka-angka yang ada dalam baris A selain angka terkecil ini nanti kita kurangkan dengan angka terkecilnya ini sehingga hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh 20 dikurangi 15, 18 dikurangi 15, 22 dikurangi 15, 21 dikurangi 15, dan seterusnya sampai baris ke D. Hasilnya seperti ini ya, tadi sudah saya tunjukkan. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita akan menentukan ini garis dari kolomnya ini. Jadi kita bakal garis kolom yang atau baris yang memiliki 0 terbanyak ya. Seperti ini. Kita hitung jumlah barisnya. Di sini garisnya ini cuma 1, 2, 3, 4. Jadi hanya ada 4 garis di dalam tabel ini. Padahal seharusnya untuk mencapai optimal itu harus ada 5 garis. Jadi harus sama dengan kolom dan sama dengan barisnya itu. Jadi harus ada 5 garis untuk mencapai optimal untuk soal yang ini ya. Oleh karena itu, kita akan mencari nilai terkecil yang belum terkena oleh garis tersebut. Jadi mencari angka terkecil dari angka yang belum terkena garis tersebut. Jadi ini angka terkecilnya adalah 2. Sisanya kita kurangkan dengan 2. 5 kurangi 2, 2 kurangi 2, 3 kurangi 2, 2 kurangi 2, dan ini juga dikurangi 2. Tapi untuk angka yang terkena 2 garis kita tambahkan 2. Ini ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Ini juga akan ditambah 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita coret lagi. Kan ada berapa garis ini ya? Satu, 2, 3, 4, 5. Ternyata sudah ada 5 garis
di sini. Jadi ini solusinya sudah optimal. Setelah itu kita akan mencari kemungkinan yang ada, yaitu penugasannya. Untuk yang satu ini dia yang ada nolnya ini di A sama di B, maka kita tulis ini A dan B. Kemudian yang di 2 itu ada B, D dan dummy. Yang di 3 itu ada D dan dummy. Di 4 ada D dan di 5 ada C ini ya. D, C, D dan dummy. Nah, ini bagaimana? Berarti kalau 5C berarti itu hasilnya 17. 4D itu hasilnya 16. Karena C sama D udah ada, kita coret. Nah, D berarti ini itu tinggal dummy, dummy-nya 0. Nah, sedangkan ini dummy-nya sudah digunakan, ini 0, maka ini tinggal B. B-nya berapa? 16. Karena ini B, maka ini B-nya dicoret, tinggal A, A-nya 15. Jadi skor optimalnya itu 64 dengan pembagian untuk 1A itu 15, 2B 16, 3 dummy 0, 4D 16 dan 5C 17. Selanjutnya untuk kasus maksimasi, yaitu ini contoh soalnya. Sebuah perusahaan roti memiliki 5 jenis roti yang berbeda untuk dijual oleh 4 sales. Berikut adalah tabel penjualan produk oleh setiap sales. Jadi salesnya ini A, B, C, D. Dan ini jenis roti dan penjualannya. Bagaimana cara penugasan untuk tiap-tiap sales yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan maksimum? Yang pertama, kita mencari angka terbesar dari setiap baris. Jadi ini 15, 16, 12, dan 14. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita kurangkan 15 dikurangi 9, 15 dikurangi 12, 15 dikurangi 6, 15 dikurangi 10. Dan jangan lupa untuk ditambah dummy ya. Dummy-nya ini karena ini soalnya tidak seimbang karena jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama, maka kita tambah dummy di barisnya agar jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Setelah dikurangi, kita lakukan juga di B. Jadi 16 dikurangi 13, 16 dikurangi 8, 16 dikurangi 14, 16 dikurangi 11 sampai di baris D. Kita lakukan cara yang sama. Kenapa nih ini angka terbesar, kenapa tidak angka terkecil seperti minimasi? Karena ini kasusnya adalah maksimasi. Kalau maksimasi kita mencari angkanya terbesar, kalau minimasi kita mencari angka terkecil. Setelah seperti ini, kita akan membuat garis di sini. Kita akan buat garis. Kita coret angka 0 di setiap baris dan kolom. Jadi baris dan kolom yang memiliki angka 0 terbanyak maksudnya itu kita coret seperti ini buat garis. Nah, ini garisnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Garisnya hanya 4, padahal untuk mencapai solusi optimal, jumlah garis itu harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Sedangkan ini garisnya hanya 4, jadi kurang 1 karena kolomnya itu 5 dan barisnya 5. Caranya bagaimana? Caranya kita mencari angka yang belum terkena garis, angka terkecil yang belum terkena garis, yaitu angka 2. Ini angka 2. Setelah itu kita kurangi angka yang belum terkena garis dengan angka 2. Jadi 3 kurangi 2, 2 kurangi 2, 4 kurangi 2, 4 kurangi 2. Dan kita tambah angka yang terkena 2 garis dengan 2. Berarti ini ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Dan ini juga kita tambah 2. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buat garis lagi.
kita cari kolom atau baris yang memiliki 0 terbanyak. Nah, karena ini juga masih 4, kita cari lagi angka terkecil yang belum terkena garis, yaitu angka 1. Maka kita kurangi semua angka yang belum terkena garis dengan 1. Dan kita tambah angka yang terkena 2 garis ini dengan 1. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah tadi kita melakukan pengurangan, akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Kita buat garis lagi. Kita buat garis angka 0 di baris atau kolom yang memiliki angka 0 terbanyak. Ini 2, ini ada 3, ini 3, ini 2, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi ini 3, ini juga 3, ini 2, ini 1, ini 1. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis, berarti solusi sudah optimal karena jumlah garis sudah sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita menentukan penyelesaian dari penugasannya ini. Untuk jenis roti 1 ini, nah ini roti 1 ini yang terdapat angka 0-nya ini di mana saja? Di A dan di D. Maka kita tulis AD. Kemudian untuk angka 2 ini yang memiliki angka 0 ada di C, D, dan dummy. Angka 3 AB dan dummy. Angka 4 di C dan angka 5 di B. Jadi nanti seperti ini. Setelah itu, karena 4C sudah ada dan 5B sudah ketemu, yaitu 10 dan 16, maka yang ada B dengan C-nya ini kita coret. Ini kita coret. Nah, BC-nya sudah ada, maka kita ini yang di sini kita bakal coret yang D. Nah, 1A ini 15. Nih, kita kembali ke grafik awal. 1A 15. Karena yang satu ini saya pilih A, jadi 1A ini 15. Karena A sudah dipilih, maka ini D dicoretkan. Jadi ini A-nya kita coret. Maka yang 3 ini dummy, yaitu 0, karena ini di 1A, karena di 1A nya sudah dipilih, yaitu 15. Maka karena ini dummy, maka ini dummy-nya dicoret, dan 2 ini D, yaitu 13. Jadi solusinya adalah 54. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita lakukan tadi. Jadi solusinya ini 1A 15, 2D 13, 3 dummy 0, 4C 10, dan 5B 16. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan metode penugasan tidak seimbang menggunakan QM. Caranya, untuk kita memasukkan datanya, kita klik assignment. Di sini ada kolom number of jobs dan number of machine. Number of job ini adalah baris, untuk baris, dan number of machine ini adalah untuk kolomnya. Jadi nanti number of job kita kan punya barisnya itu ada 4 dan kolomnya kita ada 5. Nah, tinggal di OK. Setelah seperti ini nanti tinggal diisi saja data-datanya dimasukkan. Kemudian karena saya sudah menyiapkan untuk kasus minimasi dan maksimasi kita langsung saja untuk kasus minimasi. Seperti ini. Caranya menyelesaikannya klik solve. Nah, kita sudah mendapatkan nilai optimumnya itu 64. Dan ini ada pembagian untuk penugasannya. Jadi A itu untuk 1 itu 15, B2 16, C5 17, D4 16, dan totalnya adalah 64. Jadi nilai optimumnya itu 64. Sama seperti yang telah kita kerjakan.
Kemudian kita akan coba untuk kasus maksimasi. Saya sudah menyiapkan datanya juga. Untuk kasus maksimasi kita sama caranya seperti tadi. Nah, ini kita dapatkan nilai optimumnya 54. Seperti yang tadi kita kerjakan juga kita mendapatkannya 54. Dan kita lihat untuk jobnya, untuk penugasannya ini A itu 1 15, B 5 16, C 4 10, D 2 13. Jadi ini penugasannya juga sama, nilai optimumnya juga sama seperti apa yang kita kerjakan. Jadi berarti yang kita kerjakan itu sudah benar, seperti itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.